Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam datang di Indonesia tidak sekonyong-konyong datang dari tanah Arab, tetapi Islam datang di Indonesia pasti ada yang membawa. Ada sebuah sejarah yang banyak dilupakan oleh kita sebagai orang Islam yang berada di Indonesia. Sebelum Islam datang di Indonesia, Indonesia yang dikenal dengan tanah Nusantara, tanah yang berbagai macam tanah Nusantara, tanah yang subur dan makmur, itu banyak dikuasai oleh raja-raja daripada kerajaan Hindu dan Buddha. Satu ketika ada seorang ulama besar bernama Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, keturunan dari Zainal Abidin, keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu malam Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad. Dan dikatakan oleh Rasulullah, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shalihah. Tidak ada yang tersisa daripada kenabian, yaitu kecuali tidak ada yang tersisa dari kenabian. Salah satunya adalah mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang benar itu adalah ilmu-ilmu kenabian yang masih ada hingga saat ini. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Yusuf Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam tidurnya. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa orang yang bermimpi berjumpa aku di dalam tidurnya, maka itu benar, sesungguhnya aku yang datang. Apa mimpi yang disampaikan ketika berjumpa dengan Rasulullah? Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ini diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad untuk berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Nusantara. Berangkatlah atas perintah Rasulullah Muhammad menyampar ke wilayah Malaka, yang notabene di wilayah Malaka atau Champa ini sudah tersebar Islam di sana, dan membawa seorang murid, putri daripada Kesultanan Islam di daerah Champa Malaka yang bernama Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang Larang ini adalah wanita yang solihah, penghafal Al-Quran. Jika Al-Quran berjumlah ada 6.666 ayat, jika Al-Quran berjumlah 6.666 ayat, ada 114 surah, ada 30 juz, diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka Nyai Mas Ratu Subang Larang ini adalah wanita yang terbaik membaca Al-Qur'annya, yang terbaik bacaan Qur'annya, murattal Qur'annya terbaik. Dia adalah penghafal Al-Qur'an yang merupakan daripada asas dan kitab suci umat Islam. Lalu dibawa oleh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, Nyai Mas Ratu Subang Larang ini ke wilayah daerah pesisir Kerawang, lalu membuat sebuah masjid. Nah, masjid ini adalah asas Islam yang pertama kali dibangun oleh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq untuk menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah. Siapa orang yang memakmurkan masjid, membuat masjid, membangun masjid, maka dia akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Maka ini juga salah satu momen di bulan Rajab,
Bulan Rajab disebutkan sebagai bulannya Allah. Inna Rajab syahrullah. Karena di bulan Rajab Allah memperjalankan seorang hambanya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini ada pesan penting daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun pesantren, mendirikan masjid, mempunyai beberapa santri, salah satunya adalah Nyai Mas Ratu Subang Larang ini. Seorang wanita penghafal Al-Quran yang bacaan Qurannya enak. Lalu terdengar oleh raja-raja penguasa di tanah Jawa dan sekitarnya, di wilayah Nusantara, jika di Kerawang ada wanita cantik, seorang santri yang bagus bacaan Qurannya syahdu. Jika Nyai Mas Ratu Subang Larang membaca Al-Quran, maka yang mendengarnya pasti akan tertarik dengan bacaan Al-Qurannya. Terdengarlah oleh raja-raja, jika di Kerawang ini ada santri yang cantik, termasuk terdengar oleh raja dari Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar ada wanita cantik di tanah Kerawang, raja-raja dari zaman dulu, memang seorang raja punya hak mereka untuk mencari wanita-wanita cantik untuk dijadikan sebagai permaisuri di dalam kerajaannya. Kalau kita ambil tarik daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang. Ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah sampai ke negara Mesir, maka di Mesir ada seorang raja yang cinta kepada wanita yang sudah bersuami. Ketika melihat istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ini begitu cantik rupawan, maka Siti Sarah ini diculik oleh Raja Ramses pertama ini untuk dijadikan istri. Tetapi ketika akan memperkosa istri Nabi Ibrahim ini, maka tidak mampu dan diberikan budak tawanan perang yang bernama Hajar. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Prabu Siliwangi ini datang ke Kerawang dengan mengucapkan ajian, karena Prabu Siliwangi ini beragama Buddha. Maka yang diucapkan adalah kalimat Hong. Dengan membaca Hong, di dalam kitab sejarah ini dikatakan Prabu Siliwangi terbang sampai di Kerawang. Begitu sampai di Kerawang, Prabu Siliwangi menyampaikan niat dan maksudnya untuk melamar seorang putri cantik, santri daripada Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq yang bernama Nyai Mas Ratu Subang Larang ini, menyampaikan dengan mengetok bilik, dengan mengetok pondok Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai keluar. Nyai Mas Ratu Subang Larang sebagai wanita solehah keluar dan bertanya, "Anda siapa?" Prabu Siliwangi menjawab, "Saya adalah Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran." "Perlu apa engkau datang kemari, wahai Prabu?" Prabu Siliwangi menjawab, "Aku perlunya kemari untuk melamar engkau. Akan aku jadikan sebagai permaisuri di dalam kerajaan Pajajaran. Mau tidak mau, kamu harus mau." Sebagai wanita yang solehah, Nyai Mas Ratu Subang Larang menjawab dengan kalimat, "Kakang Prabu, jikalau engkau memang ingin meminang aku, jikalau engkau ingin menjadikan aku sebagai permaisuri di kerajaan Pajajaran, boleh saja. Saya hanya seorang wanita. Siapapun yang melamar saya, pasti akan saya turuti. Saya mau, tapi saya punya permintaan. Satu permintaan yang harus kamu turuti." Prabu Siliwangi berkata, "Apa yang kau minta, wahai putri yang cantik?" Nyai Mas Ratu Subang Larang berkata, "Aku hanya meminta satu daripada kamu." Prabu Siliwangi menimpali lagi, "Apa yang kau minta? Apakah kau minta emas? Tidak. Kau minta intan? Tidak. Permata? Tidak.
Lalu apa yang kau minta? Aku hanya minta syarat. Sebagai mas kawin engkau menikah denganku. Aku hanya minta syarat engkau mengabulkan permintaanku. Aku minta engkau membawakan sebuah kalung. Kalung apa, Nyai? Kalungnya itu aku minta kalung lintang kerti berjajar 100. Mendengar kalung lintang kerti berjajar 100, maka Prabu Siliwangi menganggap ini permintaan yang sangat sulit. Karena kalung lintang kerti berjajar 100 tidak ada di tanah ini. Maka Prabu Siliwangi kembali ke Pajajaran dengan membaca Hong. Begitu sampai di Pajajaran, Prabu Siliwangi bertanya kepada penasehat-penasehatnya, di mana dan siapakah yang punya kalung lintang kerti berjajar 100 ini? Ada salah satu penasehat yang menjawab bahwa kalung lintang kerti berjajar 100 ini adanya di tanah Arab. Tanpa pikir panjang, Prabu Siliwangi langsung terbang membaca Hong. Biidnillah, biqudratillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Prabu Siliwangi disampaikan oleh Allah di tanah Arab. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah sudah punya kehendak, jika Allah sudah punya kemauan, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tersadar di tanah Arab, Prabu Siliwangi melihat di sampingnya ada seorang tua yang sedang membaca tasbih. Orang tua itu membaca tasbih, tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna putih. Diputar tasbihnya, orang tua itu berucap, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Melihat itu, Prabu Siliwangi melihat tasbih yang dibaca oleh orang tua itu, yang diputar itu. Tasbihnya terbuat dari batu yang berwarna putih, terkena pancaran sinar rembulan, maka tasbih itu menyala bagaikan bintang yang jumlahnya ada 100. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimau oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang? Bintang berarti cahaya, kerti untuk mengekarkan di dalam hati. Yang diinginkan oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang adalah keimanan Prabu Siliwangi agar mau seorang raja yang tersohor ini mau masuk Islam. Tetapi dalam falsafah Islam, maka Islam bisa sukses di tanah Nusantara. Para wali-wali Allah bisa sukses di tanah Nusantara karena penyebaran Islam tidak menggunakan kekerasan, tidak ada radikalisme, tidak dengan menggunakan pemaksaan. Maka Nyai Mas Ratu Subang Larang punya prinsip la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk agama Islam. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Prabu Siliwangi mencoba untuk mengambil tasbih yang dibaca oleh orang tua itu. Begitu dipegang, Prabu Siliwangi terjatuh karena merasa sakti dirinya. Dipegang lagi, jatuh lagi. Orang tua itu tersadar bahwa di sampingnya ada orang yang menginginkan tasbihnya. Lalu berkata, wahai orang yang ada di sampingku, siapakah engkau? Prabu Siliwangi berkata, aku adalah Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Perlu kamu apa datang ke sini? Prabu Siliwangi menjawab, perlu saya datang kemari untuk mengambil itu, kalung bintang kerti yang berjajar 100. Bolehkah aku mengambil itu? Orang tua tadi menjawab, kamu manusia bangsa apa? Dan kamu orang manusia beragama apa? Prabu Siliwangi menjawab, aku manusia beragama Buddha. Oh, orang Buddha tidak boleh pegang ini. Maka Prabu Siliwangi bermohon kepada orang tua itu, aku mohon agar engkau menyerahkan kalung lintang kerti berjajar 100 itu, agar aku bisa melamar Nyai Mas Ratu Subang Larang, akan aku jadikan sebagai permaisuri di dalam kerajaan Pajajaran. Orang tua tadi menjawab, boleh. Kau boleh memiliki kalung ini. Kau boleh memiliki tasbih subhan ini. Tapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Prabu Siliwangi menantang. Syarat apa yang harus aku lakukan agar aku mendapatkan kalung lintang kerti berjajar 100 itu? Orang tua tadi berkata, syaratnya tidak sulit dan sangat mudah. Oke, jika demikian aku mau syaratnya. Baik, jika kau mau wahai Prabu Siliwangi, maka mari mendekat. Prabu Siliwangi mendekat. Maka orang tua tadi memegang tangan Prabu Siliwangi.
Ini syaratnya mudah. Ikuti ucapan saya. Orang tua tadi berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti oleh Prabu Siliwangi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Prabu Siliwangi membaca syahadat, otomatis Prabu Siliwangi masuk ke dalam agama Islam, menjadi orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sejarah penting yang tidak boleh kita lupakan. Karena jikalau Prabu Siliwangi tidak beragama Islam, maka pernikahan dengan Nyai Mas Ratu Subang Larang yang nanti akan menurunkan yang disebut dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, bagaimana hukumnya? Maka ini yang perlu kita jabarkan, yang harus kita ketahui. Jangan pernah kita melupakan sejarah. Jangan kita belajar sejarah-sejarah yang lain, kita bahkan melupakan sejarah tanah air kita sendiri. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah menjadi Islam, menjadi Muslim, maka diserahkanlah tasbih itu kepada Prabu Siliwangi. Begitu akan kembali ke tanah Kerawang dengan membaca hong, maka hongnya sudah tidak mempan. Hongnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Kata orang tua tadi, kamu sudah jadi orang Islam, rubah seluruhnya. Karena ketika seorang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, kafirnya 70 tahun sekalipun, kafirnya 100 tahun sekalipun, jikalau dia bersyahadat kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dosa-dosa masa lalunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Prabu Siliwangi diajarkan oleh orang tua tadi, jangan kau membaca hong, ganti dengan kau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini, pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, sebuah kalimat yang juga diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menaklukkan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman mengirimkan surat dengan kalimat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap perbuatannya, apabila kita mau makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh perbuatan yang kita lakukan akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu diajarkan membaca bismillah. Begitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah, Prabu Siliwangi kembali ke Kerawang dengan membawa kalung lintang kerti berjajat 100 yang sesungguhnya itu adalah tasbih yang jumlahnya 100. Begitu melihat Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang tersohor, Nyai Mas Ratu Subang Larang, begitu melihat Prabu Siliwangi memegang tasbih, maka Nyai Mas Ratu Subang Larang mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan Prabu Siliwangi menjadi orang Islam. Dinikah oleh Prabu Siliwangi, dibawa ke Pajajaran. Sampai Pajajaran memiliki 3 putra. Yang pertama bernama Raden Walang Sungsang. Yang kedua bernama Nyai Mas Ratu Rara Santang. Yang ketiga bernama Pangeran Sengara. Walang Sungsang dengan Rara Santang hidup di dalam kerajaan Pajajaran, dididik oleh ibunya yang seorang penghafal Quran, seorang hafidul Quran, dididik dengan pendidikan agama. Maka di dalam kehidupan kita, yang mampu mendidik anak-anak bukan suami, yang mampu mendidik anak-anak bukan ayahnya. Ayah bertugas untuk mencari nafkah, tapi anak-anak dididik oleh ibunya. Karena sejak di dalam kandungan, seorang ibu diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya dengan kalimat doa. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Falamma taghasyaha hamalathu hamlan khafifan famarat bih. Falamma asqalat da'allaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Allah mengajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam
Ketika Ibunda Hawa hamil, apa yang Allah ajarkan? Falamma taghasyaha hamalathu hamlan khafifan famarrat bih. Ketika ibu Hawa hamil, maka Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam untuk mendoakan yang ada di dalam kandungan ibu Hawa dengan doa-doa yang terbaik. Agar apa? Agar kelak anak yang keluar nanti, anak yang dilahirkannya nanti, dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Kenapa penting punya anak soleh? Anak yang dididik dengan pendidikan agama. Karena anak yang soleh adalah anak yang mampu mengangkat harkat derajat orang tuanya. Anak-anak yang soleh adalah anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya. Orang tuanya yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tapi anaknya menjadi anak yang soleh. Anaknya menjadi anak yang solehah, maka orang tuanya punya jaminan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sejarah itu, Walang Sungsang dengan Rara Santang hidup di dalam kerajaan dengan pendidikan ibunya. Lama-kelamaan berguru, diajarkan Al-Quran, diajarkan tentang Allah, diajarkan tentang keimanan. Lama-lama Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran ini kembali kepada kebiasaan lamanya, kembali kepada adat kebiasaan lamanya. Maka Walang Sungsang dengan Rara Santang lari ke wilayah tanah Cirebon, bertemu dengan Syekh Datul Kahfi, berangkat haji ke Baitullah. Pulang kembali haji, Walang Sungsang beralih nama menjadi Syekh Abdullah Iman. Rara Santang dinikah oleh gubernur Mesir bernama Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel, punya putra bernama Syarif Hidayatullah, menjadi raja di kerajaan Cirebon dan menjadi Sultanul Aulia, pimpinan para wali songo yang disebut dengan Sunan Gunung Jati, yang berjuang menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bersumber daripada perjuangan para ulama-ulama yang menyebarkan ajaran agama Islam dengan tidak ada kekerasan, dengan tidak menggunakan radikalisme, tetapi dengan kelemah lembutan, dengan rahmatan lil alamin. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kehidupan kita, hati-hati, anak-anak kita bisa menjadi musuh. Maka musuh yang terberat di dalam kehidupan kita ini adalah keluarga kita sendiri. Ayah bisa jadi musuh, anak-anak bisa jadi musuh, keluarga juga bisa jadi musuh. Yang menjadi musuh Rasulullah Muhammad, pamannya sendiri. Yang menjadi musuh Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya sendiri. Begitupun di dalam kehidupan kita. Maka kita bentengi anak-anak kita, keluarga kita dengan pendidikan agama, dengan keimanan, agar anak-anak kita tidak menjadi musuh. Bukan hanya musuh di dunia, bahkan yang terberat menjadi musuh di akhirat kelak. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita menjadi keluarga dzurriatan thayyibah, keluarga yang baik, keluarga yang soleh, agar kelak kita disambungkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.